Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada banyak godaan di dunia ini. Salah satunya berasal dari jin. Mereka bisa saja menggoda manusia untuk melakukan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia mulia saja pernah digoda oleh makhluk itu. Lalu bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatasinya? Siapa sajakah orang yang pernah berperang melawan jin? Dan bagaimana sikap mereka saat bertemu dengan jin? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang menjalankan sholat. Kemudian, jin datang menggoda beliau, namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa menghalaunya. Jin ingin mengganggu kekhusyukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai sabda beliau. Sesungguhnya, setan merintangiku dan berbuat kasar kepadaku untuk merusak sholatku. Tapi aku diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya, hingga aku pun mencekiknya. Sungguh, muncul dalam diriku keinginan untuk mengikatnya pada salah satu tiang di masjid hingga pagi, agar kamu dapat menyaksikannya. Namun tiba-tiba aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman yang diabadikan dalam Al-Quran surah Syad ayat 35. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tak layak buat seorang pun sesudahku. Maka Allah pun menolaknya dalam kehinaan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Khalid bin Walid. Salah satu panglima perang muslim yang dikenal hebat adalah Khalid bin Walid. Beliau tidak terkalahkan sepanjang menjadi panglima perang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun memberinya gelar pedang Allah yang terhunus. Beliau juga ahli dalam siasat perang. Beliau bisa menggunakan semua jenis senjata, mahir menunggangi kuda, dan berkarisma saat memimpin pasukannya. Namun beliau tak pernah sombong. Karena kelebihan yang dimilikinya itu, Khalid bin Walid diutus Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkan patung berhala Uzzah. Patung itu adalah sesembahan Bani Kinana dan Bani Muhdar. Beliau menghancurkan patung tersebut dengan mudahnya. Setelah itu, beliau dan pasukannya kembali melapor kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi bersabda, "Kembalilah, karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya ia kembali. Tatkala para juru kunci Uzzah melihat kedatangan Khalid, mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzzah, wahai Uzzah." Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzzah itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia saat itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menjabatkan pedang ke arah jin perempuan Uzzah sehingga berhasil membunuhnya. Setelah itu, Khalid kembali menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Nah, itu baru Uzzah." Hadis riwayat An-Nasa'i. Ammar bin Yasir. Salah satu manusia yang berkelahi dengan jin adalah Ammar bin Yasir. Bahkan dia berhasil membunuhnya. Saat itu, Ammar diutus ke sumur tempat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengambil air. Ammar pun melihat setan. Ammar diserang oleh setan itu. Dia pun kemudian membalasnya. Mereka terlibat perkelahian. Hingga akhirnya, setan itu terbunuh karena hantaman batu sebesar kepalan tangan oleh Ammar bin Yasir. Saat kembali dari sumur, Ammar bin Yasir pun menceritakan perkelahiannya itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Ammar bin Yasir mendapat pahala dari Allah dengan mengalahkan setan menurut sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat diberitakan tugas untuk menjaga zakat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu didatangi setan. Bahkan beliau diajarkan membaca ayat kursi sebelum tidur. Setan mendatangi Abu Hurairah sebanyak 3 kali, pertama dan kedua kali. Setan itu bisa lepas karena Abu Hurairah kasihan padanya. Abu Hurairah tidak tahu bahwa yang mendatanginya adalah setan.
Hingga ketiga kalinya, setan mengajarkan sesuatu kepada Abu Hurairah. Hal ini sesuai hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya padaku, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, apa kalimat tersebut? Abu Hurairah menjawab, ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, adapun dia kala itu berkata benar, tapi asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu? Wahai Abu Hurairah. Tidak, jawab Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Ubay bin Ka'ab. Salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ubay bin Ka'ab, pernah bertemu dengan jin. Saat itu ia memiliki wadah untuk mengeringkan kurma. Dalam wadah itu ada biji kurma. Namun suatu hari ia menemukan biji kurma itu berkurang. Karena itu, beliau pun berjaga setiap malam untuk mengetahui penyebab berkurangnya biji kurmanya. Ia pun melihat kemunculan suatu makhluk seperti anak yang sudah balik. Ubay bin Ka'ab memberi salam, tapi anak itu tak menjawab. Ubay pun bertanya pada anak tersebut, engkau manusia atau jin? Makhluk itu menjawab, jin. Beliau pun menyuruh anak itu memperlihatkan tangannya. Ternyata, tangan itu adalah tangan anjing. Begitu juga rambutnya, rambut anjing. Malah diakui, jin itu ada rupa jin yang lebih menakutkan. Ubay pun menanyakan alasan jin itu mencuri. Jin itu menjawab, aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang gemar bersedekah. Karena itu, aku ingin mendapatkan sebagian dari makananmu. Kemudian, Ubay bertanya tentang hal yang bisa menjauhkan manusia dari jin. Jin itu lalu menjawab bahwa ayat kursi keesokan harinya. Peristiwa itu diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, makhluk buruk berkata benar. Nah, sahabat beriman, itulah orang-orang yang pernah bertemu dengan jin atau setan. Ada dari mereka yang bertemu sekaligus berperang melawannya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan manusia yang dimuliakan masih didatangi oleh jin. Walaupun jin dan setan adalah makhluk yang buruk, tapi ternyata mereka memberitahukan sesuatu yang bermanfaat bagi para sahabat. Mereka memberitahu bahwa ayat kursi bisa melindungi dari gangguan jin dan setan. Memang sudah sepatutnya kita hanya meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini perkuat dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.